warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Ya, Ibu harap semoga kita semua diberikan kesehatan dan semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah adik-adik, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan nama Ibu Riwin J. Ibrahim, biasa dipanggil dengan Ibu Riwin. Pada video kali ini, Ibu Riwin akan melanjutkan materi dari Pak Joni, yaitu tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, yaitu bersatu kita teguh, pembelajaran 5 dan 6. Nah, adik-adik, untuk memulai pembelajaran kita pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik, marilah kita tonton bersama video berikut ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang harus adik-adik capai yaitu setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi makna upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera di awal masa kemerdekaan Indonesia menggunakan diagram. Setelah membaca teks, siswa mampu menulis makna upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera di masa awal kemerdekaan Indonesia dalam bentuk diagram. Setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan contoh manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat NKRI dalam bentuk buku mini. Setelah membaca teks, siswa mampu menulis cerita tentang contoh manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat NKRI dalam bentuk buku mini. Nah, adik-adik, kita ketahui bersama bersatu kita teguh adalah semboyan bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Nah, selanjutnya perhatikan teks berikut ini. Upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya harga barang-barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda, atau yang disebut dengan Nica. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan, di antaranya pada awal kemerdekaan, pemerintah dan rakyat Indonesia belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik. Baru bulan Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah ekonomi yang mendesak. Upaya-upaya tersebut meliputi pinjaman nasional. Program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, Insinyur Surahman. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Konferensi Ekonomi. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran, Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ini untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran, Dr. A. K. Gani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Rencana Kasimo atau Kasimo Plan.
Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan, I.J. Kasimo. Program ini berupa rencana produksi 3 tahun, 1948 sampai dengan 1950, mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksana yang praktis. Untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam program ini, Kasimo menyarankan agar menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur seluas 281.277 rupiah ha. Di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. Pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit. Transmigrasi. Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi yang dipimpin BR Motik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuk PTE, juga diharapkan dapat dan melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Nah, sekarang upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan. Yang pertama, melaksanakan program pinjaman nasional. Kedua, melakukan konferensi ekonomi. Ketiga, membentuk badan perancang ekonomi. Keempat, membuat rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Yang terakhir, menyatukan para tenaga ekonomi. Nah, sekarang keberagaman bangsa Indonesia. Nah, adik-adik, mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan, seperti yang kita ketahui, keberagaman bangsa Indonesia harus kita jaga. Keberagaman yang ada justru menjadi penyemangat bangsa Indonesia agar selalu menjaga persatuan. Rasa persatuan yang besar itulah yang mendorong bangsa Indonesia meraih kemerdekaan bebas dari penjajahan bangsa lain. Perbedaan bukan untuk saling mengejek atau membanding-bandingkan mana yang terbaik. Cara untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan. Yang pertama, meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Kedua, menjaga keharmonisan antar suku, bangsa, dan agama. Yang ketiga, memperluas pergaulan dengan orang yang berbeda suku, bangsa, dan agama. Meningkatkan pendidikan masyarakat agar wawasan dan pengetahuan bertambah. Meningkatkan rasa peduli sosial kepada orang-orang di sekitar. Yang keenam, melakukan pemerataan pembangunan hingga ke seluruh pelosok negeri. Yang ketujuh, tidak mudah terpancing oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa penting untuk menjaga keutuhan bangsa dan mencapai kesejahteraan rakyat yang adil dan merata. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita turut aktif dalam mempertahankan. Nah, adik-adik, sekarang ada tugas nanti dikerjakan didampingi oleh orang tua ya. Nanti ditulis di buku tugas kalian masing-masing. Tugas yang pertama, tuliskan contoh kegiatan yang menunjukkan penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Yang kedua, apa manfaat persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan? Nah, adik-adik, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Menarik bukan? Ya, tentunya menarik ya. Nah, adik-adik, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang belum dimengerti ataupun dipahami, bisa langsung ditanyakan kepada Bu Guru ataupun kepada Mama dan Papa. Nah, adik-adik, sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.